Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alvin Kaputra dengan NIM 23020951045, kelas PTIKD. Dalam video ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mata kuliah sistem operasi dengan pokok materi yaitu penjadwalan atau scheduling CPU. Adapun indikator pembelajaran pada video ini yaitu definisi scheduling CPU, tipe-tipe scheduling, algoritma scheduling, metrik kinerja, preemption, deadlines, konteks switching, dan strategi multi-level queue. Pembahasan yang pertama, definisi scheduling CPU. Scheduling CPU adalah pengaturan dari proses-proses dalam CPU, memiliki signifikansi yang besar karena berpengaruh pada performa CPU secara keseluruhan. Penjadwalan CPU bertujuan untuk menentukan urutan eksekusi proses serta durasi waktu di mana setiap proses diberikan akses ke CPU. Kemudian, apa saja tipe-tipe scheduling? Tipe scheduling ada dua, yaitu scheduling preemptif dan scheduling non-preemptif. Dalam penjadwalan preemptif, sistem operasi dapat menginterupsi eksekusi suatu proses yang sedang berjalan jika proses lain dengan prioritas yang lebih tinggi tiba. Proses yang sedang dieksekusi dapat dihentikan atau preempted, dan CPU dialihkan ke proses baru yang membutuhkan eksekusi segera. Penjadwalan preemptif memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menangani proses-proses yang memiliki tingkat prioritas yang berbeda dan memungkinkan sistem untuk merespons perubahan kondisi secara lebih dinamis. Dalam penjadwalan non-preemptif, proses yang sedang dieksekusi tidak akan diinterupsi oleh sistem operasi sampai proses tersebut selesai atau menunggu suatu kejadian tertentu. CPU tetap terikat pada proses tertentu hingga proses tersebut menyelesaikan eksekusinya secara mandiri atau menunggu masukan tambahan. Penjadwalan non-preemptif cenderung lebih sederhana dan memiliki overhead yang lebih rendah daripada penjadwalan preemptif, tetapi mungkin kurang responsif terhadap perubahan kondisi dalam sistem. Jadi, secara singkat, perbedaan utama antara keduanya adalah kemampuan penjadwalan preemptif untuk menginterupsi proses yang sedang berjalan, sementara penjadwalan non-preemptif tidak memungkinkan hal tersebut dan menunggu proses selesai secara mandiri sebelum beralih ke proses lain. Kemudian ada pula algoritma scheduling. Ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, first come, first served scheduling atau FCFS. Dalam FCFS, proses yang pertama kali masuk ke dalam antrian atau queue akan dieksekusi terlebih dahulu, tidak mempertimbangkan waktu eksekusi atau prioritas proses, hanya berdasarkan urutan kedatangan. Proses sederhana dan mudah diimplementasikan, namun dapat menghasilkan waktu rata-rata penyelesaian atau turnaround time yang panjang, terutama jika ada proses dengan waktu eksekusi yang panjang di awal antrian. Yang kedua, Shortest Job First Scheduler atau SJF. SJF memberikan prioritas kepada proses dengan waktu eksekusi yang paling pendek, meminimalkan waktu rata-rata penyelesaian dengan mengutamakan eksekusi proses-proses yang memiliki durasi paling singkat terlebih dahulu. Membutuhkan informasi tentang waktu eksekusi proses yang mungkin sulit untuk diprediksi dalam praktiknya. Yang ketiga, Priority Scheduling. Dalam Priority Scheduling, setiap proses diberi prioritas tertentu. Proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, bahkan jika ada proses lain yang masih menunggu di antrian. Penting untuk memperhatikan strategi penanganan proses dengan prioritas rendah agar tidak terjadi starvation, yaitu proses dengan prioritas tinggi selalu dieksekusi sementara yang lainnya tidak pernah mendapatkan giliran. Yang keempat, Round Robin Scheduling. Round Robin Scheduling adalah algoritma penjadwalan yang memberikan waktu proses yang sama untuk dieksekusi, yang disebut dengan time quantum atau time slice. Setiap proses diberi waktu eksekusi yang sama dalam satu siklus penjadwalan. Kemudian CPU dialihkan ke proses berikutnya di antrian. Cocok untuk lingkungan multitasking, namun dapat menghasilkan overhead tinggi jika time quantum terlalu kecil atau proses-proses memiliki waktu eksekusi yang bervariasi. Metrik kinerja. Metrik kinerja pada penjadwalan CPU adalah parameter atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu algoritma penjadwalan bekerja dalam mengelola sumber daya CPU dan menangani proses-proses yang masuk. Metrik ini membantu untuk memahami dan membandingkan kinerja berbagai algoritma penjadwalan. Beberapa metrik kinerja yang umum digunakan dalam penjadwalan CPU meliputi: yang pertama, waktu response, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk merespons permintaan awal dari suatu proses atau pengguna.
Metrik ini mencerminkan kecepatan sistem dalam memberikan tanggapan terhadap aksi atau permintaan yang dilakukan. Yang kedua, throughput, yaitu jumlah tugas atau proses yang berhasil diselesaikan oleh sistem dalam satu periode waktu tertentu. Metrik ini mencerminkan kemampuan sistem dalam menyelesaikan proses-proses secara efisien dan produktif. Yang ketiga, utilisasi, yaitu persentase waktu CPU yang digunakan untuk mengeksekusi proses dibandingkan dengan waktu total yang tersedia. Metrik ini mencerminkan seberapa efisien CPU digunakan oleh sistem dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat, ketersediaan. Ukuran seberapa sering sistem atau layanan tersedia dan berfungsi dengan baik untuk pengguna. Metrik ini menggambarkan kehandalan dan ketersediaan sistem dalam memberikan layanan kepada pengguna. Yang kelima, kinerja jaringan, yaitu kualitas dan efisiensi kinerja jaringan dalam mentransfer data antara berbagai perangkat atau sistem. Metrik ini mencakup latensi, kecepatan transfer data, throughput, dan keandalan jaringan. Yang keempat, kinerja basis data, yaitu kualitas dan efisiensi operasi-operasi database, termasuk pengelolaan transaksi, query, pencarian, dan penyimpanan data. Metrik ini mencakup waktu tanggap database, throughput transaksi, dan penggunaan sumber daya. Kemudian yang ketujuh, kinerja aplikasi, yaitu kualitas dan responsivitas aplikasi perangkat lunak dalam memberikan layanan kepada pengguna. Metrik ini mencakup waktu tanggap aplikasi, throughput, transaksi, dan penggunaan sumber daya yang optimal. Yang kedelapan, kualitas layanan, yaitu sebuah kerangka kerja untuk mengevaluasi dan memastikan tingkat layanan yang diharapkan atau dijanjikan kepada pengguna. Metrik ini mencakup parameter-parameter seperti waktu tanggap, throughput, dan keandalan layanan. Setiap metrik kinerja ini penting untuk dipertimbangkan dalam mengevaluasi kinerja sistem dan menentukan efektivitas algoritma penjadwalan CPU. Pemilihan metrik yang tepat bergantung pada tujuan dan kebutuhan spesifik dari sistem yang dikelola. Metode selanjutnya adalah preemption. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan secara singkat tentang konsep-konsep terkait penjadwalan CPU dengan preemption. Yang pertama, penghentian proses. Penghentian proses adalah proses di mana eksekusi proses yang sedang berjalan dihentikan sementara oleh sistem operasi. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari berbagai kondisi, seperti waktu kuantum habis dalam algoritma round robin, atau adanya proses dengan prioritas yang lebih tinggi dalam algoritma priority scheduling. Yang kedua, penggantian proses. Penggantian proses adalah proses di mana sistem operasi memutuskan untuk menghentikan eksekusi suatu proses yang sedang berjalan dan mengalihkan CPU ke proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi atau kondisi yang memerlukan penanganan segera. Penggantian proses terjadi dalam algoritma penjadwalan primitif, di mana CPU dapat diambil dari proses yang sedang dieksekusi kapanpun diperlukan. Yang ketiga, pengaturan prioritas. Pengaturan prioritas adalah proses di mana setiap proses diberi prioritas tertentu yang digunakan untuk menentukan urutan eksekusi. Proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi lebih dahulu daripada proses dengan prioritas yang lebih rendah. Yang keempat, kebijakan preemption. Kebijakan preemption adalah aturan atau strategi yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan kapan suatu proses harus diinterupsi dan digantikan oleh proses yang memiliki prioritas lebih tinggi atau kondisi yang memerlukan penanganan segera. Kebijakan ini diterapkan dalam algoritma penjadwalan primitif seperti shortest remaining time first (SRTF) atau priority scheduling dengan preemption. Yang kelima, kinerja pada preemption. Kinerja pada preemption mencakup efek dari penggunaan preemption terhadap kinerja sistem secara keseluruhan. Preemption dapat meningkatkan responsivitas sistem terhadap perubahan kondisi atau kebutuhan, tetapi juga dapat meningkatkan overheat karena context switching yang terjadi saat proses digantikan. Penerapan preemption dalam penjadwalan CPU memungkinkan sistem operasi untuk merespons dinamis terhadap perubahan prioritas atau kondisi dalam sistem, namun juga menambah kompleksitas dan overhead dalam pengelolaan proses. Oleh karena itu, pemilihan kebijakan preemption yang tepat harus memperhitungkan kebutuhan dan karakteristik sistem yang bersangkutan. Deadlines. Dalam konteks penjadwalan atau schedule CPU, terdapat beberapa konsep yang penting untuk dipahami terkait deadlines. Yang pertama, batas waktu. Batas waktu adalah waktu maksimum yang diberikan untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan.
Dalam penjadwalan CPU, batas waktu biasanya didefinisikan sebagai waktu di mana sebuah proses atau pekerjaan harus selesai dieksekusi. Yang kedua, prioritas. Prioritas mengacu pada tingkat pentingnya suatu proses atau pekerjaan dalam konteks penjadwalan CPU. Proses dengan prioritas tinggi akan diberikan akses CPU lebih sering daripada proses dengan prioritas rendah. Yang ketiga, pengaturan prioritas. Pengaturan prioritas melibatkan menentukan tingkat prioritas untuk setiap proses atau pekerjaan yang akan dieksekusi oleh CPU. Ini bisa dilakukan secara statis, yaitu prioritas tetap untuk seluruh eksekusi, atau dinamis, yaitu prioritas berubah-ubah tergantung pada kondisi dan kebutuhan sistem. Yang kelima, kinerja pada deadline. Kinerja pada deadline mengacu pada kemampuan sistem untuk menyelesaikan tugas atau proses dalam batas waktu yang ditetapkan. Kinerja yang baik pada deadline seperti sistem dapat mengatur dan menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang tepat, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Berikutnya, konteks switching. Pada konteks switching ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, multitasking. Kemampuan sistem untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputer. Yang kedua, interrupt handling, yaitu mekanisme di mana sistem operasi menanggapi kejadian mendadak atau perintah, menghentikan eksekusi proses yang sedang berjalan untuk menangani interrupt, dan kemudian melanjutkan eksekusi dari proses yang tertunda. Strategi multilevel queue. Dalam strategi multilevel queue atau antrian multilevel, proses-proses dikelompokkan dalam beberapa antrian berdasarkan karakteristik tertentu, seperti tingkat prioritas, jenis pekerjaan, atau persyaratan khusus lainnya. Ada beberapa poin yang terkait diantaranya. Yang pertama, pengelompokan antrian, yaitu proses-proses dikelompokkan ke dalam beberapa antrian, di mana setiap antrian mungkin memiliki karakteristik atau kriteria yang berbeda untuk menentukan keanggotaannya. Misalnya, proses dengan tingkat prioritas tinggi mungkin ditempatkan dalam antrian prioritas tinggi, sementara proses dengan tingkat prioritas yang lebih rendah mungkin ditempatkan dalam antrian prioritas rendah. Yang kedua, prioritas antrian, yaitu setiap antrian dalam strategi multilevel queue biasanya memiliki prioritas tertentu yang menentukan urutan eksekusi proses di dalamnya. Antrian dengan prioritas yang lebih tinggi akan memiliki akses CPU yang lebih tinggi dibandingkan dengan antrian dengan prioritas yang lebih rendah. Yang ketiga, penjadwalan proses, yaitu proses diambil dari antrian dengan prioritas tertinggi untuk dieksekusi oleh CPU. Jika antrian tersebut kosong, CPU akan beralih ke antrian dengan prioritas yang lebih rendah. Proses yang masih belum selesai di antrian dengan prioritas lebih tinggi mungkin diberikan prioritas kembali ketika CPU kembali tersedia. Yang keempat, transisi antrian-antrian. Proses dapat berpindah antara antrian-antrian berdasarkan peristiwa atau kondisi tertentu. Misalnya, proses yang mengalami peningkatan prioritas mungkin dipindahkan ke antrian dengan prioritas yang lebih tinggi. Yang kelima, keunggulan. Strategi multilevel queue memungkinkan sistem untuk menangani berbagai jenis pekerjaan atau tugas dengan lebih baik karena proses-proses dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Ini memungkinkan alokasi sumber daya CPU yang lebih efisien dan penanganan yang lebih baik terhadap berbagai jenis permintaan atau kebutuhan pengguna. Yang keenam, skala kinerja yang lebih baik. Dengan pengelompokan yang tepat dan penentuan prioritas yang baik, strategi multilevel queue dapat menghasilkan kinerja sistem yang lebih baik secara keseluruhan. Ini dapat mengoptimalkan waktu respon sistem, throughput, dan pemanfaatan sumber daya CPU secara keseluruhan. Terakhir, kesimpulan. Penjadwalan CPU adalah pengaturan proses-proses di CPU yang mempengaruhi kinerja sistem. Ada 2 tipe penjadwalan, yaitu preemptive dan non-preemptive. Algoritma seperti FCFS, SJF, priority scheduling, dan round robin digunakan untuk mengatur urutan eksekusi proses. Metrik kinerja seperti waktu respons, throughput, dan utilisasi digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma penjadwalan. Konsep preemption, deadlines, dan konteks switching penting untuk dipahami. Strategi multi-level queue memungkinkan pengelompokan proses-proses ke dalam antrian dengan prioritas berbeda. Dengan memahami konsep ini, sistem operasi dapat memilih strategi penjadwalan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja sistem. Baiklah, terima kasih telah menyimak video presentasi ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi ini. Saya dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membantu.
Saya juga berharap ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga hari Anda menyenangkan.